Sugeng siang para anak negeri, aku Abizar, aku area asli Pasuruan. Aku akan keliling daerah Ranograti, Kabupaten Pasuruan. Aku akan menangkap ikan endemik dari Ranograti dan mengolahnya dengan bumbu daun pisang. Ayo, ada yang tahu namanya? Di Desa Rejoso, aku akan panen bandeng di tambak dan mengolahnya jadi otak-otak bandeng dan pindang bandeng. Oh iya, ada yang suka petis ikan? Aku akan bikin petis ikan dari sari ikan tongkol di Desa Nguling. Dan kita olah dengan ayam kampung. Seperti apa ya hasilnya? Ikuti aku terus ya, Rek. Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7, karena alam memberi banyak manfaat. Pagi-pagi sekali bapak-bapak di Desa Rejoso udah pada turun ke tambak nih. Mau pada ngapain ya? Pak, Mas, apa jenengan iki, Pak? jaring bandeng. Kalau sakit gini wong ini, Mas? Oke, saged. Kawasan Rejoso memang terkenal sebagai area tambak bandeng. Hampir tiap hari ada panen bandeng di sini. Untuk memanen bandeng harus dilakukan pagi hari. Sekitar pukul 6 harus sudah mulai untuk tebar jaring. Ini adalah panen bandeng total, di mana seluruh bandeng yang berada di tambak ini harus diambil. Air tambak sudah mulai dibuang sejak semalam, dan pagi ini semua ikan bandeng dibiarkan pada area penangkapan yang sudah dibatasi oleh jaring yang berada di sisi kanan dan kiri. Untuk panen total, biasanya dilakukan 3-4 kali lempar jaring. Bandeng yang sudah terjaring akan langsung dimasukkan ke dalam serokan jaring yang super besar. Lalu tebar jaring lagi dilakukan untuk menangkap bandeng yang belum ditangkap. Waktu panen ideal bandeng adalah kisaran 4 hingga 6 bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, beberapa kasus bandeng dipanen total karena ada penyakit. Agar bandeng tidak banyak yang tertular, akhirnya dipanen total dan tambak harus diberi obat agar bisa dimasukkan bandeng lagi. Daerah Rejoso ini memang tempatnya tambak bandeng dan saat ini kita sedang memanen bandeng dengan usia sekitar 3 hingga 4 bulan. Nah, ini udah pada nunggu nih bapaknya nih untuk diangkat di gedung. Yuk, mari Pak, diangkat. Yuk, mari. Yuk. Setelah semua ikan dimasukkan ke dalam serokan jaring, bandeng lalu dimasukkan ke dalam drum. Dalam sekali panen total, bisa mendapatkan ratusan kilo. Bahkan jika bandeng yang dihasilkan berkualitas, bisa mencapai 2 ton. Tidak hanya pemilik tambak, tapi para pedagang sudah siap di pinggir tambak untuk mengambil bandeng dan disalurkan ke pasar-pasar. Dari hasil panen bandeng ini, didapat ada 25 drum. Sekarang, saatnya menimbang berapa kilo tiap drumnya. Ikan bandeng dipanen dari tambak, sekarang lagi ditimbang dan satu drumnya kurang lebih 25 kg. Setelah ini akan dibagi-bagi pada para pedagang dan diperjualbelikan di pasar. Setelah ditimbang tiap drumnya, pemilik harus menghitung berapa jumlah bandeng di dalam satu drumnya. Satu drum bisa berisi sekitar 300 ekor bandeng. Selanjutnya para pedagang akan mengambil bagiannya masing-masing dan langsung didistribusikan ke pasar. Capek juga Rek aku panen bandeng. Jadi lapar nih. Enaknya kita bikin olahan yang menarik nih. Jadi sekarang saya bersama Ibu Ilyas dan juga Bu Yayu sedang memasak otak-otak bandeng. Dan saat ini sekarang saya sedang mengeluarkan daging dari ikan bandengnya. Untuk membuat otak-otak bandeng, yang paling utama adalah mengeluarkan dagingnya tanpa harus merusak kulitnya. Untuk mengeluarkan daging bandeng, ada teknik dan cara tersendiri agar tulang-tulangnya bisa bersih dan kulitnya tidak rusak. Putus duri bagian ekor terlebih dahulu, baru tarik durinya melalui insang. Tarik perlahan agar kulitnya tidak rusak. Setelah durinya dicabut, baru dagingnya dikeluarkan. Dengan contoh yang diberikan Ibu Ilyas, akhirnya aku bisa mengeluarkan duri bandeng dan mengeluarkan isinya.
Sementara itu Ibu Yayu menghaluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, kunyit, garam dan gula. Pun sedaya niki Bu, ya napa malih? Ampun. Nggih, nggih. Gongso nang pajan. Gongso mawon. Oke. Monggo, monggo. Mantep niki. Aku menumis bumbu hingga harum, sedangkan Ibu Yayu melembutkan daging bandeng hingga durinya hilang dan Ibu Ilyas menyiapkan telur. Sama niki Bu. Kalau tambahi santan nggih. Aduk bumbu bersama santan, jangan sampai santannya pecah ya. Setelah daging bandeng benar-benar lembut, campur bersama bumbu. Aduk hingga daging tercampur dengan bumbu dan santan. Pun niki Bu, wonten campur sedaya niki. Terus Ikan, telur masuk. masukin telur nggih. Aduk telur hingga jadi adonan untuk otak-otak ya. Kalau sudah menyatu, angkat adonan dan masukkan ke dalam badan ikan bandeng. Masukkan adonan perlahan agar badan bandeng tidak rusak. Setelah adonan dimasukkan, badan ikan bandeng akan kembali gemuk. Selanjutnya kukus bandeng dengan daun pisang. Pengukusan untuk mematangkan bandeng dan agar bumbu menyerap ke seluruh bagian kulit bandeng. Butuh waktu sekitar 45 menit agar bandeng matang. Selanjutnya, potong menjadi 3 bagian. Terakhir, celupkan bandeng ke dalam telur, lalu goreng hingga warna keemasan. Ya napa Bu Yayu? Sip napa mboten niki? Sip nggih. Ditos nggih. Ini dia hasil masakanku bersama Bu Ilyas dan Bu Yayu, otak-otak bandeng. Meski panjang dan rumit cara membuatnya, namun hasilnya bagus kan? Kalau udah jadi otak-otak bandeng seperti ini, jangan takut karena durinya pasti dipastikan sudah bersih. Asam lemak omega 3 pada bandeng bisa menyaingi ikan salmon, tuna, dan tongkol. Jadi otak-otak bandeng ini nggak ada durinya sama sekali. Dan habis proses kukus dan juga digoreng, dagingnya makin gurih dan juga enak dimakan. Jadi makin meningkatkan nafsu makan. Nggih Bu nggih? Nggih. Dengan mengonsumsi ikan bandeng, akan menjaga kesehatan dan fungsi otak, sehingga meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, serta mencegah pikun atau demensia. Sekarang aku mau mengolah bandeng dengan belimbing wuluh dan memiliki rasa segar. Kalau masyarakat Ranograti lebih sering menyebut masakan ini pindang bandeng. Bu niki kula ngrewangin apa nggih? Iki bandengnya dipotong. Dipotong. Oh nggih, siap. Dikali nggih. Kali ini aku akan memotong bandeng. Untuk membuat pindang bandeng, baiknya bandeng berusia 4 bulan dan dipotong jadi 2 bagian agar mudah untuk mengolahnya. Sedangkan Ibu Titin dan Ibu Sugiyarti menghaluskan bumbu pindangnya seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, garam, cabai rawit, dan kemiri. Terus mari Mas motongi. Nggih, pun sedaya niki Bu. Terus napa malih niki? Diparingi jeruk. Tambahkan perasan jeruk untuk menghilangkan bau amis pada bandeng. Setelah itu, tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai harum. Tambahin serai Mas. Tambah serai. Iya. Oh nggih. Cek napa niku Bu tambah serai? Tambah wangi. Wah. Tambahkan air secukupnya. Aduk hingga airnya mendidih. Lalu tambahkan laos dan juga bandengnya. Tambahkan kecap manis. Aduk perlahan agar meresap bumbu ke dalam ikan bandengnya. Niki dinteni berapa lama Bu? Masak sampai umut nggih? 15 menit nggih. Selanjutnya masukkan belimbing wuluh, daun salam, dan irisan tomat. Suwet.
sedep nih Gi, sedep Bu. Kalau airnya sudah berkurang, artinya pindang bandeng sudah matang dan siap untuk disantap. Pindang bandengnya udah jadi nih. Jadi nggak sabar nyicipin rasanya gimana. Yuk, monggo Bu, makan sareng-sareng. Wah, pas banget sore-sore makan yang seger-seger kayak pindang bandeng ini. Pindang Pasuruan tidak seperti yang ada di daerah Sumatera, yang identik dengan kuah bening. Di sini pindang berwarna kecoklatan, dan karena tambahan dari kecap. Jadi rasa pindang bandengnya tuh manis, gurih, asin, apalagi ditambah sama belimbing hulunya. Makin kerasa asam dan makin bikin kita lapar. Yuk, monggo Bu, ditambah lagi. Ikannya masih banyak nih. Rek, sekarang aku mau menikmati keindahan alam di Danau Grati atau masyarakat sekitar biasa menyebut Ranu Grati. Menikmati Ranu Grati yang paling indah, ya bermain perahu bersama anak-anak. Luas Ranu Grati sekitar 1085 hektar. Ranu Grati tersebar di 3 desa. Desa Grati Tunon, Ranu Kelindungan, dan Desa Sumber Dawesari. Airnya yang tenang menandakan Ranu Grati memiliki dasar yang dalam. Rata-rata kedalamannya 74 meter dan paling dalam mencapai 121 meter loh. Kalau permukaan airnya tenang begini, paling enak adu balap perahu aja. Perahu di sini dibuat dari drum minyak yang sudah tidak terpakai. Menang! Wah, kalah nih. Nah, ini merupakan keseruan aku bersama teman-teman di Danau Ranu Grati. Dan setelah ini aku bakal eksplor kekayaan alam maupun kuliner dari Ranu Grati, Kabupaten Pasuruan. Jalan-jalan di pinggir Ranu juga asik loh, Rek. Pemandangannya wapi tenan. Loh, Mas Joko karo Mas Adi lagi ngapain ya? Kok babati godong gedang sing wis garing? Pak, niki godong-gedang damel nopo nih, Pak? Damel jebakan lempuk, Dik. Jebakan lempuk. Nggih. Kalau saged deretan mriku golek lembuk. Monggo-monggo, tapi iki wangi sih ya. Siap, saged pun. Ya. Masyarakat sekitar biasa memanfaatkan daun pisang yang sudah kering untuk membuat semacam rumpon agar ikan lempuk berkumpul dan mudah untuk ditangkap. Niki sing dipedheti sing garing apa ijo-ijo niki, Pak? Sing garing-garing ngene iki Sing garing-garing? lempuk. Garing ngene iki Oh. yo gawe campuran. Kayak campuran gitu. Ya. Untuk membuat jebakan lempuk, membutuhkan daun pisang kering yang banyak. Untuk daun pisang yang masih hijau memang biasanya digunakan untuk bungkus makanan. Sedangkan yang sudah kering dimanfaatkan untuk menjebak ikan lempuk. Jadi tidak ada yang terbuang dari daun pisang. Pun cekap niki, Pak. Pun. Ada di temen niki. Ayo gorong. Komran nggih. Lanang perahu ae. Yuk. Nah, karena daun pisangnya sudah cukup, kita bawa langsung ke tengah Ranu untuk memasang perangkap ikan lempuk. Jebakan dibuat di tengah Ranu Grati berbentuk persegi 4 yang dikelilingi oleh bambu. Lalu di tengahnya diletakkan daun pisang kering untuk rumah bagi ikan lempuk. Biasanya jebakan diambil saat pagi atau sore hari, di mana ikan lempuk naik dan bersarang di daun pisang yang kering. Di tengah Ranu sudah ada bapak-bapak yang sedang memasang jebakan nih. Langsung aja yuk kita ikut pasang. Ikat daun pisang keringnya sampai membentuk jadi rumpon. Lalu pasang pada tali, sehingga menjadi rumah bagi ikan lempuk. Semua daun pisang harus sudah dipasang dikaitkan dengan tali, hingga memenuhi tempat jebakan yang dibatasi oleh bambu di sisi kiri dan kanannya. Butuh waktu sekitar 12 jam untuk mendapatkan ikan lempuk mendiapi rumpon dari daun pisang kering ini. Sampun niki, Pak. Wis, mari.
Wonten saged sing bisa dipendet niku, Pak. Lembuk ini iki. Ono sing sebelah kono. Ten mriko nggih. Iya. Pun mriko mawon, Pak. Siap. Yuk, berangkat. Karena banyak jebakan yang dipasang, kita bisa ambil jebakan yang sudah dipasang kemarin pagi. Untuk memanennya, caranya juga unik loh. Tarik bambu dan jaring sampai bertemu di sisi bambu lainnya, dan ikan akan terdorong, sehingga mudah untuk diambil. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Untuk mendorong bambu dan menarik jaringnya sangat berat dan susah. Wah, bisa-bisa lepas kalau saya yang narik. Woro nih, Pak. Gak mampu aku. Ini mundur kandani. Iya, Pun. Karena belum terbiasa, aku minta bantuan Mas Joko untuk mendorong bambunya. Dua orang harus mendorong bambu dengan kaki, sedangkan tangannya menarik tali agar jaring ikut terdorong. Kalau tidak pas, bambu bisa lepas dan ikan lempuk bisa keluar dari jebakan. Setelah jaraknya cukup dekat, tinggal angkat jaringnya dan membersihkan daun pisang keringnya. Ikan lempuk memiliki ciri unik, yaitu punya tubuh yang transparan dan ukurannya yang kecil hanya sekitar 2 hingga 3 cm. Ikan lempuk masuk ke dalam genus Gobiopterus, namun belum teridentifikasi secara pasti masuk ke dalam spesies mana. Di Danau Ranograti, ikan lempuk berkembang biak secara alami tanpa bantuan manusia. Populasinya tersebar di seluruh tempat di Ranograti. Ikan lempuk berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil, agar ikan lempuk terlihat, daun pisang harus disingkirkan dari jaring. Nah, setelah air dibuang, baru terlihat kumpulan ikan lempuknya. Tinggal dijaring saja dan taruh dalam wadah. Nah, ini merupakan ikan lempuk, salah satu ikan yang hanya ada di Ranograti, Kabupaten Pasuruan. Biasanya ini hanya diambil pada saat pagi maupun sore. Ya, hasil yang aku dapat hari ini tidak terlalu banyak, Rek. Tapi cukup kalau untuk dibuat masakan. Sampun kata nih, Pak. Ya napa niki? Yo cukup lek mulai ayo mulai. Balik mriko nggih. Yo, Yuk, lagi. gas, sikat. Nah, sekarang aku bersama Ibu Tutut dan Mbak Hanum akan mengolah ikan lempuk menjadi pepes. Bu, kula ngrawengin apa niki? Ini dicuci, Mas. Dicuci. Ya. Oh, nggih. Aku punya tugas untuk membersihkan ikan lempuknya. Cukup direndam air bersih, aduk, dan buang airnya. Ibu Tutut langsung menghaluskan bumbu seperti kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, garam, dan gula. Sekarang Sampun. Masukkan kemanginya. Masukkan ke mangi nggih. Oke. Cek napa niki, Bu? Cek wangi napa Iya. aromane? Iya, Niku biar nggih. harum nanti kelasannya apa? Pepesnya, Pepesnya. juga enak rasanya. Oh, Masukkan sini oke. juga itu. Niki di Iya, masukkan iya, mriki. jadi satu. Oke, siap. Bumbu yang sudah halus dicampur dengan ikan lempuk yang sudah aku cuci bersih. Aduk hingga rata dan tercampur bumbu dan ikan lempuknya. Nah, sekarang tinggal masukkan adonan pepes ke dalam daun pisang. Padatkan adonan dan harus dibungkus dengan benar ya, agar tidak tumpah saat dikukus. Udah semua nih pepesnya dibungkus, sekarang tinggal dikukus hingga matang. Sampai berapa lama niki, Bu? Setengah Bungkusnya? jam. Setengah jam. Waduh, Bu, selak keluwen kula, Bu niki. Untuk membuat pepes, paling bagus menggunakan daun pisang batu. Karena daunnya tebal, tidak terlalu kaku, jadi kalau untuk dilipat tidak mudah sobek. Selain itu, saat dikukus akan memberikan aroma yang lebih harum ke dalam pepesnya. Sampun apa dereng niki, Bu? Ya, Mas. Kula tinggalin nggih. Iya. Waduh. Wangi, Bu. Tambah ngarai luwen gitu. Habis dikukus, belum bisa langsung dimakan ya. Harus dibakar dulu, biar pepesnya makin meresap bumbunya. Sampun kabeh niki, Bu. Ya napa Ya, lanjutnya? tinggal dibakar. Dibakar. Iya. Waduh, kesuwen, Bu niki, Bu. Selak keluwen kula. Bakar pepesnya tidak perlu terlalu lama, karena untuk menghilangkan kadar air pada daun dan membuat pepes tidak lengket. Pun gosong niki, Bu. Ya, sudah. Sampun nggih? Sudah. Oke.
Seperti ini tampilan pepes lempuk yang udah matang. Ditambah dengan daun kemangi, makin harum pepesnya dan menggugah selera. Nah, pepes lempuknya udah jadi nih. Gak sabar pengen nyicipin. Yuk, monggo Bu, Pak, dicicipin. Pepes lempuk adalah sajian khas dari masyarakat sekitar Ranograti untuk mengolah ikan lempuk. Pepes lempuk yang dibungkus daun pisang akan menyerap kandungan nutrisi dan antioksidan, sehingga makanan pun akan diperkaya dengan antioksidan alami yang dapat melawan radikal bebas. Jadi pepes lempuknya tuh rasanya gurih, pedas, apalagi ditambah kemangi. Jadi wangi dan gurihnya tuh pengen nambah lagi. Bu, monggo Pak, lo nambah nggih? Kandungan antioksidan dalam daun pisang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Mengonsumsi makanan yang dibungkus atau dilapisi daun pisang bisa bantu membangun flora bakteri usus yang sehat. Nah, selain dibuat jadi pepes, ikan lempuk juga bisa diolah jadi camilan yang enak, bahkan bisa buat oleh-oleh. Nah, aku bakal bikin lempuk crispy bersama Ibu Lis dan juga Mbak Tasya nih. Ini udah halus belum, Bu? Sampai halus. Sampai halus nih ya? Masih belum ini? Belum. Oh, nggih pun. Lanjut. Untuk membuat lempuk crispy cukup mudah. Bumbu yang dihaluskan hanya garam, ketumbar, dan bawang putih. Pun halus nih, Bu? Udah, Pun. Terus nama malu nih, ini campurkan. campur ten mriki. Ya. Oke, lempuk crispy-nya dicampur. Aduk bumbu dan ikan lempuk yang sudah dibersihkan sampai tercampur rata. Setelah rata, campurkan tepung terigu pada adonan, sambil terus diaduk. Selanjutnya ayak tepung dan ikan terpisah. Hasilnya ikan lempuk dengan adonan tepung bumbu sudah siap untuk digoreng. Agar mendapat hasil yang bagus dan ikan tidak gosong, saat menggoreng, minyak harus benar-benar panas. Goreng hingga warnanya kuning keemasan, lalu tiriskan. Sementara saya menggoreng lempuk crispy, Mbak Tasya menyiapkan sambalnya untuk nanti dinikmati bersama ikan lempuknya. Lempuk crispy dan sambal terasi sudah siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia hasil masakan kita hari ini. Lempuk crispy dengan sambal terasi. Paling nikmat ditemani dengan angin dari tepi Danau Rano. Monggo Pak Bu ditedo. Olahan lempuk crispy menjadi favorit bagi masyarakat Ranograti maupun pengunjung dari luar. Karena lempuk crispy bisa disajikan dengan apa saja. Bisa untuk lauk makan bersama sambal terasi, atau dicemil saja untuk oleh-oleh juga bisa. Rasa lempuk crispy-nya tuh gurih banget ya. Terus ada asin-asinnya, ditambah lagi sama sambalnya. Mantap, pedes banget. Ikan lempuk memiliki kandungan gizi yang tinggi. Salah satunya proteinnya sangat tinggi. Mengonsumsi ikan lempuk sangat bagus untuk ibu hamil dan anak-anak. Karena baik untuk perkembangan otak anak-anak. Sekarang aku di tempat pembuatan pindang ikan tongkol. Ikan-ikan di sini didatangkan dari daerah Surabaya. Sambil bantu bapak-bapak di sini, aku juga mau minta air rebusan pindang tongkol untuk nanti diolah menjadi petis. Ikan tongkol yang masih mentah dimasukkan ke dalam kuali besar dan direbus sekitar 1 jam. Setelah ikan diletakkan, ditutup dengan bambu dan ditahan dengan batu pemberat hingga matang. Setelah 1 jam, pindang tongkolnya sudah matang dan saatnya untuk diangkat. Harus hati-hati agar tidak terkena air panasnya, Rek. Pindang di sini setelah matang langsung dibawa ke Sidoarjo dan sekitarnya untuk selanjutnya diekspor ke berbagai negara. Akhirnya sudah selesai. Aku bantu bapak-bapak di sini bikin pindang tongkol. Sekarang saya berada di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.
di proses pembuatan pindang tongkol. Dan air hasil rebusan pindang tongkol ini akan dimanfaatkan untuk pembuatan petis yang pastinya enak pol. Kalau saged nempel petis ini ke Pak nggih? Monggo silakan. Kalau penet nggih, matur nuwun. Air rebusan pindang tongkol akan menghasilkan sari dari tongkol. Masyarakat sekitar Nguling memanfaatkannya untuk membuat petis yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sampun iki Pak, kalau penet nggih. Oke, sama-sama. Nggih pun, matur nuwun. Sami-sami. Aku membawa air rebusan pindang tongkol ke rumah Ibu Sumiati yang tidak jauh dari pabrik. Niki banyu godokane pindange. Taruh di sini aja, wes. Suntutan mriki? Ya, nggih. Oh nggih. Air rebusan dari pindang tongkol harus direbus selama 2 hari 2 malam agar warnanya berubah dan sarinya keluar. Bu, niki sampun kula suntutan mriki. Kira-kira berapa lama nggih? Oh, Masak niki? lele. Lama. Pinten biasane? Oh, no paling Kental. arong jam 3 jam le. Wuh. Terus ya napa niki? Anu wis. Tak bawa naik kue le. Kula Napa nih? Micin kula bawa nang kene wele. Oh, nggih pun. Kula rewang niki nggih. Ya. Untuk membuat petis memang membutuhkan waktu berhari-hari. Air yang sudah berubah warna ditambahkan gula untuk membuat menjadi kental. Di Pasuruan ada 2 jenis petis, petis asin dan petis manis. Petis asin biasanya kadar gulanya sedikit dan lebih dominan rasa ikan tongkolnya. Sedangkan petis manis, kadar gulanya lebih tinggi daripada sari ikan tongkolnya. Jadi Desa Melaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan ini merupakan desa penghasil petis. Memang prosesnya bisa berhari-hari, tetapi kalau buat pendamping makanan, mantep banget pasti. Sampun apa darah nih Bu? Ah, wes le, entasen wele. Nggih. Kali kule. Entasen wele. Setelah rata, angkat dan diamkan hingga petis dingin dan petis siap untuk dikemas. Kalau beli petis di sini, 1 kotak biasanya dihargai Rp5.000 atau Rp6.000 rupiah. Tapi kalau sudah sampai pasar, harganya bisa mencapai Rp9.000 hingga Rp15.000 rupiah. Kalau petis dibikin rujak cingur sudah biasa. Aku bersama Ibu Mesya akan membuat ayam kampung bumbu petis. Sementara aku ngulek bumbu, Mbak Mawar mengiris ayam kampung agar bumbunya nanti mudah meresap. Pun halus nih Bu? Sampun. Sampun nggih. Nggih. Terus Digongsong. digongsong malih niki. Gongsong. Nggih. Cara membuat ayam bumbu petis cukup mudah. Setelah bumbu dihaluskan, langsung ditumis hingga harum. Geprek sereh, daun salam, dan jeruk purut, lalu tambahkan pada bumbu. Aduk hingga rata. Tumis bumbu hingga tercampur rata. Masukkan petis sambil terus diaduk hingga petisnya mencair. Beri kecap agar ada rasa manisnya. Setelah petis mencair, masukkan ayam kampung yang sudah diiris dagingnya. Aduk hingga bumbu tercampur rata. Usahakan api dalam kondisi stabil agar ayamnya bisa matang sempurna. Kalau daging ayam sudah tertutupi oleh bumbu, artinya ayam bumbu petisnya sudah matang dan siap untuk disantap. Nah, inilah hasil masakan kita. Ayam kampung bumbu petis. Gak sabar nih gimana rasanya. Yuk, monggo Bu. Petis yang menjadi bumbu utama akan membuat cita rasa ayam berpadu dengan rasa ikan. Di dalam petis ikan mengandung banyak kandungan nutrisi, seperti energi, karbohidrat, dan riboflavin. Ayam kampung bumbu petisnya mantep banget. Bumbu petisnya kerasa manis, asam, gurih, ditambah lagi ayam kampungnya enak tenan. Ya Mbak nggih, Mas. Jenengan tambah Mas. Salah satu manfaat mengonsumsi petis ikan adalah memperlancar sistem peredaran darah, di mana akan menunjang produksi hemoglobin dan menurunkan resiko anemia.
Halo anak negeri, udah punya aplikasi Alobank belum? Jangan lupa ya, download aplikasi Alobank dengan cara scan QR Code yang ada di sini. Jangan sampai ketinggalan ya.